Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Bang, Lucky Arsaka. Gimana kabarnya Bang? Usaha lancar? Kalau lancar alhamdulillah Bang. Jadi untuk kali ini kita kedatangan Poco X3 Pro Bang. Untuk kendalanya abang-abang lihat sendiri nih Bang ya. Ini untuk pengecasannya, nah itu tadi masuk, kadang enggak. Jadi kendalanya itu di bagian pengecasan Bang. Jadi kata customernya perlu diketok-ketok di bagian belakang atau juga ditekan Bang bagian belakangnya Bang, baru masuk Bang untuk pengecasannya. Jadi ini kita tes terlebih dahulu Bang ya. Jadi abang-abang perhatiin aja nih Bang, kalau HP abang-abang kendalanya sama seperti ini, ya bisa disimpulkan untuk problemnya atau solusinya dari video ini Bang ya. Nah ini kita colok lagi, kita pasang lagi. Nah ini nggak masuk Bang ya, nggak ada lambang petirnya Bang. Nah jadi yang ditekan-tekan itu di bagian belakangnya Bang. Nah itu masuk terus nggak lagi Bang ya. Ya kalau untuk pemakaian pribadi itu sangat mengganggu Bang ya. Jadi makanya diserahin ke saya untuk segera diperbaiki Bang. Nah jadi setelah puas untuk pengecekannya, lanjut kita akan bongkar bagian belakangnya Bang, atau bagian backdoornya Bang ya. Nah ini untuk alatnya, ini saya menggunakan blower. Kalau abang-abang nggak punya, abang-abang bisa gunain alat pencongkel aja Bang ya, atau pencongkel LCD itu bisa Bang. Jadi tinggal abang-abang tambahin pelumasnya Bang, seperti thinner atau cairan yang lainnya Bang untuk pelunak Bang ya. Karena ini memakan waktu, jadi saya pakai blower aja Bang untuk mempercepat. Nah setelah menggunakan blower, ini saya masih juga menggunakan pencongkel LCD Bang. Nah ini udah kebuka Bang ya, jadi untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini Bang. Nah itu abang-abang bisa lihat untuk di bagian fleksibelnya itu udah ada sesuatu yang diganjel Bang ya. Entah itu kertas, entah itu apa, itu nanti kita lihat Bang. Jadi ini kita bongkar dulu bagian baut-bautnya Bang. Untuk pembongkaran bautnya tidak ada baut yang tersembunyi Bang ya. Jadi abang-abang bisa bongkar aja baut-baut yang ada di bagian atas Bang. Nah ini videonya kita percepat Bang ya. Nah ini udah terbuka. Jadi abang-abang bisa lihat yang warna putih itu kertas Bang ya. Jadi untuk diganjel Bang. Ini mungkin sebelumnya udah dibawa atau mungkin bongkar sendiri Bang ya. Jadi diganjel Bang. Nah jadi untuk kasusnya ini ada dua kemungkinan, ada di bagian fleksibelnya atau di bagian konektornya Bang. Nah lanjut untuk pengecekan kita menggunakan multitester Bang ya. Oh ya Bang, sebelum pengecekan abang-abang bisa ambil casan, lalu colokin dulu ke casan HP-nya Bang ya. Jadi untuk multitesternya abang-abang setting di 20 volt aja Bang, karena kita mau ngecek jalur untuk pengecasan Bang. Jadi untuk jalur pengecasan kepala casan yang saya pakai itu hanya 5,1 volt Bang. Jadi kita setting di 20 volt aja Bang. Nah ini kita setting lagi Bang ya, karena sepertinya itu multitesternya agak error Bang. Nah untuk pengecekannya abang-abang bisa cek di bagian kanan dan di bagian kiri Bang. Jadi untuk kanan kirinya itu bebas Bang ya, bisa menggunakan merah di kanan, merah di kiri itu bebas Bang. Nanti di multitester itu menunjukkan angka min kalau kebalik. Nah ini kita tunggu sampai 5,1 volt Bang. Nah itu udah kedetek Bang ya, sekali Bang ya.
karena untuk jarum yang saya pakai itu terlalu besar bang. Nah ini kepala charger yang saya pakai itu menunjukkan 5,1 volt bang ya, tegangan yang keluar. Jadi di multitester juga udah bener 5,1 volt, jadi udah dipastiin untuk papan casnya itu baik-baik saja bang ya. Jadi untuk kendalanya ada di bagian fleksibel dan di bagian konektor yang ada di mesin bang. Jadi ini kita colok lagi bang ya, jadi untuk memastikan aja bang. Ternyata memang bener bang ya, untuk kerusakan memang ada di bagian situ bang. Jadi ini kita tekan-tekan. Jadi ketika ditekan itu masuk untuk pengecasan. Jadi ketika saya lepas untuk penekannya langsung hilang bang untuk pengecasannya bang. Nah itu abang-abang lihat sendiri bang ya. Nah jadi untuk langkah selanjutnya kita akan bongkar dulu bagian penutup papan casnya bang. Karena untuk HP ini akan kita lakukan jumper dari bagian bawah langsung ke bagian atas bang ya. Nah untuk abang-abang nih, kalau seandainya nggak mau ribet, abang-abang bisa ganti fleksibelnya bang. Ya kali-kali yang rusaknya hanya fleksibel bang. Jadi yang longgar itu hanya di bagian fleksibel bang, nggak longgar yang di bagian konektor yang ada di bagian mesin bang. Tapi memang kebanyakan itu longgar di bagian fleksibelnya bang ya. Jadi kebanyakan orang-orang tuh langsung ganti fleksibelnya bang. Jadi karena saya di sini ingin menghemat waktu bang ya, nggak langsung mau beli barang karena orangnya juga mau ngambil mau cepat bang ya. Jadi kita akan melakukan jumper dari bagian bawah ke bagian atas bang. Nah untuk penjemperannya saya udah lihat di skema bang ya. Untuk abang-abang yang nggak punya skema, abang-abang bisa contoh yang saya aja nih bang. Jadi selagi masalahnya sama itu nggak apa-apa bang. Abang-abang bisa contoh dari apa yang saya lakukan di video ini bang ya. Nanti untuk titik-titik yang di jumper nanti saya kasih foto bang, karena untuk video ini kurang jelas bang ya. Untuk bagian yang mau saya jumper bang, jadi untuk yang mau di jumper ini bang ya, bagian yang di bawah itu kapasitor bang ya. Jadi untuk yang di bagian atas itu test pointnya bang. Ini kita buka dulu nih bang. Nah jadi abang-abang bisa lihat itu ada titik-titik itu 4 titik bang ya, 5 bang, 5. Jadi yang di bagian paling kiri bang, jadi itu yang mau kita jumper untuk ke bagian bawah yang ada kapasitornya bang. Nah untuk kawat jumpernya ini saya double bang ya, karena ini untuk pengecasan bang. Jadi saya antisipasi aja bang ya. Kalau abang-abang mau dipakai satu aja itu nggak apa-apa bang, tapi kalau mau pakai 2 itu lebih bagus bang ya. Nah jadi ini kawatnya kita lilit-lilit dulu bang, kita jadiin 1 bang ya. Nah ini kita cepatin videonya bang. Kalau untuk videonya kelamaan, abang-abang bisa skip bang ya. Nah ini udah selesai nih bang. Nah kalau udah selesai, ini kita ukur lagi bang ya. Nah jadi sebelum kita jumper, kita tambahin dulu timahnya bang. Kalau seandainya susah, abang-abang bisa siapkan plug bang ya. Tapi biasanya itu udah langsung nempel bang. Karena yang susah itu di bagian kapasitor bawah itu bang. Kalau untuk di bagian test point ini kebanyakan langsung nempel bang.
Nah ini kan videonya kurang jelas bang ya, nanti saya kasih foto bang untuk penjemperan yang di bagian atas bang, untuk titik-titiknya aja bang ya, jadi yang penting-pentingnya aja bang. Nah ini di bagian atas udah saya kasih timah nih bang ya, jadi tinggal kita ratain aja nih. Jadi untuk abang-abang kalau mau nyolder di bagian yang atas ini sedikit hati-hati bang ya, karena banyak komponen yang ada di bagian atas nih bang. Takutnya nanti malah kesenggol penutup kamera, malah jadi nombok bang. Nah ini untuk yang di bagian bawah juga bang ya. Nah yang di bagian bawah ini sedikit susah bang ya, karena tempatnya itu sangat dikit bang ya untuk penyolderannya. Nah itu udah ada timah yang di bagian kapasitor bawah udah saya tambahin, jadi tinggal kita kasih timah di bagian kawannya bang, supaya lebih gampang nanti untuk nempelnya bang. Oh iya bang, kalau susah nempel abang-abang bisa tambahin plug bang ya, jadi cukup timahnya aja yang ditambahin plug bang, atau timahnya bisa dikesik terlebih dahulu bang. Nah itu udah nempel untuk yang di bagian bawah bang ya. Lanjut kita akan lanjut ke bagian atas bang. Tapi sebelum lanjut kita seperti awal tadi bang ya, kita kasih timah dulu di bagian kawatnya bang, supaya lebih cepat untuk menempel bang. Nah jadi untuk yang di bagian atas ya, di bagian titik tes point tadi bang ya, yang di bagian pojok paling kiri bang. Nah ini saya aja kesusahan bang ya, jadi kalau abang-abang yang di rumah mengalami kesusahan ya sabar aja bang ya. Karena seharusnya itu dilepas semua bang ya, bagian fleksibelnya, supaya lebih gampang bang. Tapi ini saya mau cepat aja sih bang ya. Mana juga bang ya, untuk bagian fleksibel itu udah dilem bang sama orang sebelumnya bang. Jadi ya udah dengan cara seperti ini aja bang ya, jadi cukup hati-hati aja bang. Kalau abang-abang yang di rumah mau cepat atau mau rapi bang ya, jadi abang-abang bisa lepas terlebih dahulu bagian fleksibelnya dan di bagian baterainya bang. Nah itu udah selesai bang ya, jadi udah aman nih, yang di bagian atas udah terhubung dan yang di bagian bawah juga udah terhubung bang. Nah itu abang-abang bisa lihat, jadi untuk test point yang di bagian atas dan yang di bagian bawah itu kapasitor bang. Nah karena dirasa udah aman semua bang ya, udah saya cek, jadi kita pasang lagi bang untuk bagian fleksibelnya bang. Nah kalau ada sedikit kotor-kotor abang-abang bisa bersihin terlebih dahulu bang. Nah ini saya gunain pinset untuk bersihinnya bang ya, karena selanya itu emang sedikit sekali bang. Nah ini flash saya mati nih bang ya, jadi HP yang saya pakai untuk merekam ini habis baterai nih bang.
Jadi untuk tutorialnya udah selesai nih ya bang ya. Pemasangannya udah selesai, penjemperannya udah selesai, tinggal dipasang aja. Terus kita lanjut untuk pengetesan, pengecasannya bang. Nah ini kita siapin chargernya. Nah itu apinya udah hidup, udah bisa dicas tanpa diketok-ketok kayak awal tadi bang ya. Jadi untuk proses pemasangannya abang-abang bisa ulang dari video awal tadi bang ya. Terus kalau abang-abang ada isolatif yang anti panas, abang-abang bisa bantu rapiin pakai isolatif itu bang. Untuk di bagian jemperannya bang ya. Untuk abang-abang yang mengalami kendala yang sama, abang-abang bisa ikutin tutorial yang saya buatkan bang. Ini aman bang ya. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.